Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di channel dakwah Nismadi. Pada siang hari ini yang kebetulan diiringi oleh hujan rintik-rintik, insya Allah kita akan membahas suatu tema, yaitu tentang kesesatan Wahabi Salafi. Mengapa kita mengangkat tema ini? Agar kita tahu bagaimana dan apa tujuan mereka berdakwah itu untuk mengadu dombakan atau memecah belahkan umat. Nah, ini merupakan suatu kejahilan yang nyata. Saudara-saudara kami dimanapun Anda berada, kesesatan pertama Wahabi Salafi ini adalah mereka mempunyai slogan kembali kepada Quran dan Sunnah. Setelah kita teliti, kita amati, kita lihat mereka kembalinya kepada Quran dan Sunnah itu adalah kembali kepada Quran terjemahan dan Sunnah Nabi terjemahan. Nah, ini sangatlah berbahaya sekali. Kenapa sangat berbahaya? Karena Al-Quran dan Sunnah ini kalau ingin mengkajinya memerlukan ilmu tambahan atau ilmu alat seperti ilmu bayan, seperti ilmu nahu, saraf, ilmu mantik, dan ilmu-ilmu yang lain. Kalau tidak memakai ilmu alat ini, maka tafsir Al-Quran atau terjemahan Al-Quran dan Sunnah sudah dipastikan melenceng dari makna yang sesungguhnya. Yang kedua, kesesatan Wahabi Salafi ini membagi tauhid menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau kita lihat pembagian tauhid ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh para sahabat, dan oleh para ulama-ulama tidak pernah melakukan ini. Nah, inilah kesesatan Wahabi Salafi yang ketiga. Yang keempat, kesesatan Wahabi Salafi ini adalah memaknai atau meyakini surah-surat Al-Quran yang mutasabihat
seperti dialeknya saja, tidak mengambil tafsir-tafsir yang muktabarah. Inilah kesesatannya. Seperti contoh, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di aras. Seperti dalam surah At-Taha ayat 5 yang berbunyi Ar-Rahman 'alal arsistawa. Sesungguhnya Ar-Rahman yang Maha Pengasih itu bersemayam di atas aras. Padahal itu adalah ayat mutasabihat yang mempunyai arti dan makna lebih daripada 15. Di sini yang sungguh mengherankan mereka, yang ditampilkan cuma hanya bersemayam. Yang 14 yang lainnya mereka sembunyikan, atau mereka itu bodoh, atau memang doktrin mereka saja. Inilah akibat fanatik buta kepada guru-guru mereka. Kesesatan Wahabi Salafi selanjutnya, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu berjisim. Artinya mempunyai anggota badan. Ini diprakarsai oleh seorang imam, yaitu Imam Ibnu Taimiyah atau Syekh Ibnu Taimiyah. Bagi mereka ini imamnya. Nah, Ibnu Taimiyah ini sebenarnya ulama besar juga, tetapi dalam hal tauhid beliau ini terjadi kesalahpahaman dalam memahami ayat-ayat mutasabihah. Selanjutnya, kesesatan Wahabi Salafi ini membid'ahkan salat subuh membaca kunut. Padahal imam-imam mujtahid membaca kunut. Walaupun ada imam-imam mujtahid ini yang tidak membaca kunut di dalam salat subuh. Seperti Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Selanjutnya, kesesatan Wahabi Salafi ini adalah mensyirikkan kaum muslimin yang melakukan tawasul dalam berdoa. Wahabi Salafi ini gagal faham mereka, karena tawasul ini bukanlah ibadah, tetapi adab berdoa di dalam fikih Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya, kesesatan Wahabi Salafi adalah mereka membid'ahkan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirayakan atau diadakan di seluruh dunia ini, seperti di negara kita Indonesia, khusus di Aceh, ini mereka bid'ahkan dengan alasan bahwa Maulid Nabi itu tidak ada. Apakah Wahabi Salafi itu tidak tahu isi daripada Maulid itu adalah membaca sirah Nabi, sejarah kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat dengan sebanyak-banyaknya,
bersedekah, bersilaturahmi, dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah isi-isi Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu semua tidak keluar daripada nilai-nilai agama kita. Selanjutnya, kesesatan Wahabi Salafi ini, mereka membid'ahkan mencium mushaf Al-Quran setelah membaca Al-Quran. Mereka mengatakan tidak ada Nabi melakukan itu. Luar biasa Wahabi Salafi ini, tidak memahami apa itu Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu adalah kalam ilahi, kalam Allah, petunjuk untuk manusia, dan wajar dan wajib kita hargai, kita junjung tinggi. Kalau kita bertanya kepada Wahabi, kalau Anda mencium istri Anda, apa boleh? Tentu mereka menjawab boleh. Nah, mengapa mencium Al-Quran tidak boleh? Begitulah otak Anda sudah tidak waras lagi, alias gila. Kemudian kesesatan Wahabi Salafi lagi adalah mengatakan tahlilan itu adalah tidak ada dilakukan di zaman Nabi. Yang aneh bin ajaib, Wahabi Salafi ini tidak pernah ikut dalam tahlilan. Mereka tidak tahu apa isi tahlilan itu. Bukankah tahlilan itu isinya membaca Al-Quran? Bukankah isi tahlilan itu berdoa untuk orang meninggal dan berzikir? Itu semua tidak keluar daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, masih dalam lingkaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Disinilah keanehan Wahabi Salafi ini. Dengan alasan Nabi tidak pernah melakukannya. Kalau di Aceh itu disebut dengan Samadiyah. Cobalah Anda bayangkan, kalau waktu Nabi di Mekah melakukan Samadiyah atau tahlilan itu, seberapa banyak pengikut Nabi, kemudian berapa banyak orang kafir di Mekah itu? Sungguh sangat-sangat sedikit pengikut Nabi Muhammad SAW semasa itu. Maka turunlah ayat yang berbunyi kira-kira artinya, wahai Muhammad, berzikirlah di dalam dirimu. Allah menyuruh berzikir dengan pelan, dengan sir. Nah, artinya apa? Disinilah Allah memerintahkan nabinya sesuai dengan keadaan waktu itu. Apakah Wahabi Salafi tidak tahu tentang hal ini? Kalau tidak tahu, maka bilanglah tidak tahu, biar kami kasih tahu. Kesesatan Wahabi Salafi selanjutnya adalah mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bukankah Nabi Muhammad pernah mengatakan, saya berada di dalam sulbi yang suci, dari sulbi yang suci ke sulbi yang suci yang lainnya. Nah, ini saja mengisyaratkan Nabi Muhammad itu dan orang tuanya merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada hadis yang mengatakan bahwa seolah-olah Nabi menyatakan orang tua beliau di neraka, harus kita lihat dulu hadis itu baik-baik. Jangan sembrono dalam
dalam menyatakannya kepada umat. Disinilah kesalahan dan kefatalan Wahabi Salafi ini. Kalau kita menyatakan orang tua Nabi masuk neraka, orang tua kita apa wajar masuk surga? Pakai otak dong sedikit. Jangan pernah menyakiti Rasulullah SAW. Kalau Anda menyakiti hati Rasulullah SAW, apapun ibadah Anda, bagaimanapun hebat haji Anda, ilmu Anda, amal Anda dan sebagainya, tidak akan pernah berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Camkanlah itu wahai Wahabi Salafi. Selanjutnya, kesesatan Wahabi Salafi ini menyatakan kotoran kucing itu bukan najis. Aneh sekali mereka ini. Kotoran kucing bukan najis. La haula wala quwata illa billah. Dari mana mereka mempelajari kotoran kucing bukanlah najis? Yang kita ketahui, yang namanya kotoran tetaplah najis. Kotoran apapun itu. Selanjutnya, kesesatan Wahabi Salafi membid'ahkan masyarakat yang merayakan Isra Mi'raj. Di sini mereka juga membid'ahkan. Aneh, sungguh aneh Wahabi Salafi ini. Bukankah Isra Mi'raj itu adalah suatu kejadian yang sangat luar biasa untuk kita mengetahui dari mana asal usul sholat atau sembahyang itu. Itulah cerita daripada Isra wal Mi'raj. Kalau itu tidak kita rayakan lagi, otomatis anak-anak kita ke depan mereka akan tidak tahu sejarah dari mana asal usul sholat yang kita lakukan untuk saat ini. Nah, inilah beberapa kesesatan Wahabi Salafi ini. Sebenarnya kalau kita bicarakan lagi sangat banyak. Sungguh sangat banyak sekali. Wahai saudara-saudara kami yang Wahabi Salafi, mengapa kami masih memanggil Anda dengan sebutan saudara? Karena Anda masih sholat, masih kiblat Anda ke Mekah, itu masih saudara kami. Kami hanya berharap untuk pendakwah Salafi Wahabi ini dimanapun Anda berada, belajarlah lagi secara baik dan berusaha memberikan pencerahan-pencerahan itu kepada jamaah dengan kata-kata yang lembut, dengan kalimat-kalimat yang bersahaja. Detail bukanlah menjanjikan ataupun tempat Anda atau tempat tamatan Anda kuliah itu bukanlah menjanjikan. Jangan andalkan itu. Seperti salah seorang pendakwah Wahabi Salafi yang mengandalkan dirinya lepasan daripada Madinah, seperti Ustadz Firanda itu kan. Kalau kita bicara lepasan dari mana belajar,
ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah itu apa yang kurang dari zaman ke zaman mereka memang di sana belajarnya. Untuk itu kami menghimbau bagi saudara-saudara kami Wahabi Salafi, kembalilah kalian ke jalan yang memang diridai Allah dan Rasulnya. Kalau kalian berdakwah seperti ini lagi, sungguh kalian menghancurkan umat, mengadu dombakan umat, bukan mencerahkan. Sekian dan demikian. Bila ada kata-kata yang salah, tentu saja dari kami pribadi, sedangkan kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa dukung channel kami agar channel kami tetap bertahan semestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.